Ada news baru untuk kalian para editor, karena kami membuka lowongan kerja untuk editor Camis ya. Yes, benar banget. Ya, dan untuk kriterianya sebagai berikut ya guys. Yang pertama, otomatis bisa edit video aja ya. Ya, betul. Bisa ngedit video, baik video short video maupun video yang bakal diposting di media sosial. Ya, dan video YouTube kami ya. Ya, itu udah pasti Ceh. Dan bisa mengelola sosial media kita seperti di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Ya. Catatan misteri. Dan yang kedua, bisa menjadi kameramen dan juga editor. Kameramen tuh contohnya setiap kali kita syuting, kita kan syutingnya tiap hari Jumat ya Ceh. Ya, betul. Jadi siap datang ke sini karena bantuin kita untuk setup studio, setup lighting, dan setup mikrofon. Begitu. Itu yang paling penting. Nah, untuk lokasinya, kalau misalkan karena kita lokasinya di Tangerang, mungkin yang deket-deket daerah Cikokol, Cipondoh, Ciledug, Tang City, boleh. Ya, jadi teman-teman yang mungkin tinggal di daerah dekat Jakarta Tangerang lah ya, daerah-daerah sekitar itu yang bersedia datang ke sini, itu salah satu menjadi kriteria kami, karena kami sangat butuh tim kameramen. Yes. Oke. Yang ketiga, bisa edit video tepat waktu. Misalkan kita kan Camis uploadnya seminggu sekali ya. Sebenarnya seminggu 2 kali. Awalnya cuma karena ada perubahan jadwal jadi seminggu sekali. Dimana kita upload tuh hari Rabu ya Cie ya. Kalau bonus seminggu 2 kali lah. Tapi itu kalau bonus ya guys, kita nggak janji. Ada bonus. Intinya intinya edit videonya tuh tepat waktu. Misalkan kita syuting hari Jumat, Sabtu atau Minggu itu udah langsung diedit. Ya, betul. Jadi karena kan butuh koreksi, butuh review dari aku sama Cik Aileen tepatnya. Kalau Cik Aileen ini kan kadang lama responnya. Iya, betul. Ya, jadi jangan pas mentok-mentok mau tayang atau bahkan lewat hari tayangnya gitu. Yang keempat, bisa mendesain thumbnail. Ini penting banget sih. Iya, betul. Penting banget buat di YouTube kita. Yang kelima, mengerti sistem YouTube dan Instagram maupun TikTok. Dan yang terakhir, untuk kalian yang berminat masuk menjadi tim dari Catatan Misteri, bisa langsung kirimkan foto CV kalian dan sampel video yang pernah kalian buat di email kami di catatanmisterikita@gmail.com. Foto penting ya, dan tolong untuk teman-teman yang ingin mendaftar itu berikan foto yang jernih dan jelas. Kalau bisa jangan dari sisi samping sih, dari sisi depan, karena kita butuh menyeleksi. Ya, seleksi kalian akan dilihat melalui foto. Ya, dan juga hasil karya kalian juga boleh tolong dikirimkan juga salah satu contoh karya di email tersebut juga ya. Yes, benar banget. Please tolong kirimnya di email, karena kita seleksinya benar-benar dari email, bukan di platform yang lain. Ya. Oke. So, untuk teman-teman yang tertarik dan minat dengan lowongan kerja ini, yuk langsung aja email ke catatan misteri kita @gmail.com. Ya. Oke. Ditunggu. Bye-bye. Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Catatan Misteri. And welcome back di segmen Secret Box yang berhashtag Humanity. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membacakan kembali kisah-kisah dari teman-teman yang sudah teman-teman tulis di IG story aku yang bertemakan kesedihan yang teman-teman alami saat ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke segmen Secret Box ini. Kangen sama almarhum mama, semoga mama sudah tenang di sana, gak sakit lagi. Lagi kangen sahabatku of 13 years yang sudah berpulang tahun lalu. Mom left so fast and don't know what to do. Aku masih belum bisa melewati masa berduka sepenuhnya atas meninggalnya papaku 4 tahun yang lalu. Cerita kali ini lebih ke arah cerita teman-teman yang merindukan almarhum, dan sebagian dari teman-teman masih belum bisa merelakan ditinggalkan oleh orang yang teman-teman sayangi. Ini sebenarnya bukan perjalanan yang mudah, tapi aku percaya seseorang dipanggil oleh Tuhan pun karena sudah waktunya, dan mereka harus menjalani perjalanan hidup mereka yang selanjutnya. Mungkin kita nggak rela, tapi aku yakin dan percaya Tuhan itu selalu tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Ada baiknya teman-teman berdoa dan menyerahkan jiwa dari orang-orang yang dikasihi oleh teman-teman ke Sang Pencipta, karena Sang Pencipta tahu apa yang terbaik untuk mereka. Dan yang paling penting menurut aku, dan ada baiknya juga teman-teman tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan.
Absar Kalam sebenarnya tadi barusan mengatakan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya mereka sendiri. Dan kita harus move on, karena kita pun mempunyai kehidupan kita sendiri dan kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Bersedih boleh, tapi jangan sampai berlebihan, karena ketika seseorang terlalu berlebihan ketika bersedih, teman-teman menjadi tidak bisa fokus ke kehidupannya masing-masing. Intinya percayakan saja kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu menjaga dan tahu apa yang terbaik deh untuk keluarga dari yang ditinggalkan. Dari 2019 belum dapat kerjaan, sedih. Untuk kamu, semangat yang saat ini masih terus berjuang mencari pekerjaan. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih. Usahanya ditingkatin lagi, doanya juga lebih dibanyakin lagi. Semoga Tuhan mempermudah dan semoga Tuhan memberikan pekerjaan yang memang baik untuk kamu dan sesuai dengan kemampuan kamu. Semangat ya. Oke, ini next. Ketika aku membaca, sepertinya banyak yang bingung mengenai kehidupan ya. Kak Aileen, aku lagi sedih dan bimbang sebenarnya dengan kehidupanku sekarang ini. Ada juga yang mengatakan bahwa, Kak, aku merasa diriku selalu gagal dalam hidup, sampai gak ada harapan dalam hidupku. Please, gak tahu apa ini sedih atau enggak. Cuman gak tahu aja mau ngapain, my life purpose and ability juga gak tahu akunya. Sebenarnya apa sih tujuan hidupku, Kak? Kok aku merasa lonely terus ya? Ini merupakan fase yang pasti semua orang akan pernah mengalaminya. Ketika seseorang sedih, ketika seseorang bingung dengan hidupnya sendiri, jangan pernah lupakan Tuhan, isi Tuhan di setiap hati kalian masing-masing, tapi jangan lupa juga untuk mengeksplor dunia ini dengan hal-hal yang kalian sukai. Jangan lupa juga untuk bersyukur dalam hal apapun yang kalian punyai dalam hidup, karena hidup itu sesungguhnya adalah berkat dari Tuhan itu sendiri. Kenapa rezeki di tahun ini super seret? Sebenarnya mungkin bukan cuma kamu aja ngerasain lagi di masa-masa sulit dalam perekonomian. Semua orang sedang merasakan, bahkan ada yang memang harus kembali ke titik awal di mana ia harus memulai kembali dari nol. Tapi jangan pernah lupa bersyukur seberapapun rezeki yang kamu terima hari ini. Setidaknya Tuhan masih memberikan kamu kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk makan, kesempatan untuk minum. Intinya lebih banyak bersyukur ya Kak ya, supaya nanti Tuhan ngebukain lagi pintu rezeki untuk kamu lebih banyak dan lebih baik. Dari kecil sampai dewasa belum ada titik terang dalam penyembuhan penyakit organ vital. Apakah ini karma? Sebenarnya harus ditelusuri sih apakah ini karma atau tidak, karena nggak semuanya yang terjadi pada diri teman-teman adalah karma sepenuhnya. Ada juga karena kesalahan dari teman-teman sendiri karena kurang menjaga fisik, kurang menjaga badan. Tetapi ada juga karena kesalahan dari orang tua yang tidak menjaga baik tubuhnya, lalu penyakit tersebut diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi jangan terlalu merasa bersalah, apalagi memikirkan apakah ini karma atau tidak. Udah bertahun-tahun gak haid Kak, habis banyak obat juga, takut gak bisa punya anak nanti katanya. BTW saya masih lajang. Kesehatan yang sedikit keganggu Kak, maunya ke medis, kayaknya kurang disupport. Apa ada pesan dari universe? Untuk teman-teman yang mengalami penyakit, jangan pernah menyerah akan penyakitnya, terus tetap berjuang untuk melawan penyakitnya. Jangan lupa untuk jaga diri juga, jangan stres, karena stres akan menambah penyakit kalian semakin parah. Jaga kesehatan juga, dan of course jangan lupa juga doa ke Tuhan untuk diberikan kesembuhan juga. Belum dapat pekerjaan dan masalah ekonomi mayoritas dan memang hampir semua orang mengeluhkan mengenai pekerjaan dan masalah ekonomi ya Kak. Tapi aku cuma mau bilang jangan pernah menyerah dengan kondisi saat ini, baik di mana Kakak belum dapat pekerjaan ataupun masalah perekonomian. Dan semangat juga untuk terus menebarkan lamaran supaya nanti Kakak bisa diterima di salah satu tempat atau kantor yang memang Kakak mau. Yang pasti buat Kakak terus semangat aja ya Kak ya. Merasakan diasingkan sama teman-teman, tapi sebenarnya nggak tahu apakah harus menyalahkan diri sendiri atau teman-teman. Kak, kenapa ya? Aku kok selalu dijahatin sama teman yang udah anggap aku sahabat? Saya selama 12 tahun sering dibully Kak, dan itu berdampak pada kesehatan mental saya saat ini. Ini yang pasti akan berdampak pada teman-teman yang dibully atau sosok siapapun itu yang sering dibully. Saranku, tinggalkan deh dari lingkungan toksik tersebut. Kita masih punya pilihan kok untuk memilih apakah mau meninggalkan lingkungan toksik tersebut atau tidak. Yang penting teman-teman harus bijak pada diri sendiri. Jika itu tidak baik untuk teman-teman, lebih baik hindari. Dan yang bisa menyembuhkan luka batin diri kita adalah diri kita sendiri. Nggak bisa dari orang lain. Orang lain
bisa saja berkata maaf pada kita, tapi belum tentu kita sembuh dari luka tersebut. Jadi yang paling penting menurutku adalah kenali diri sendiri dan berikan waktu dan penyembuhan untuk diri kita sendiri. Kedepannya kita pasti akan menjadi orang yang lebih better dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itulah kepelikan dari manusia. Setiap orang pun juga mempunyai luka batinnya masing-masing. Tapi jangan pernah menyerah dalam menjalani hidup. Dan Tuhan selalu menyertaimu. Itu kata-kata dari Abstrak Alam barusan. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang mungkin mempunyai luka batin. Jika teman-teman sudah sangat amat berusaha untuk menyembuhkan diri sendiri, tapi berada di situasi yang stuck, mungkin teman-teman bisa meminta bantuan dari orang-orang yang memang ahli, seperti psikolog, dan aku rasa itu akan sangat amat membantu mental health-nya dari teman-teman. Jangan lupakan mental health dari teman-teman itu sendiri. Saudari ibuku pernah menganiaya aku, tapi ibuku dan semua keluarganya lupa dan membiarkan. Menurut aku ini udah tanggung jawab masing-masing pribadi terhadap Tuhan deh. Lebih baik seperti yang tadi aku sarankan, teman-teman fokusnya untuk menyembuhkan luka batin sendiri. Perkara apakah saudari ibu lupa atau gimana, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan adil dan tindakan dari setiap manusia pasti tidak akan pernah lolos dari pandangan mata Tuhan. Aku membaca beberapa cerita dari teman-teman yang masih saja mengalami bullying. Bagi teman-teman yang belum pernah menonton segmen Secret Box yang berjudul Bullying, bisa tonton di video ini. Dan di situ juga ada pengalaman serupa yang pernah teman-teman alami di video tersebut. Intinya Kak Aileen, rumah tangga saya dari 14 Mei 2017 semenjak 2018 ekonomi sulit banget sekarang. Biasanya dalam perkara rumah tangga tuh Kak, memang masalahnya tuh ada dua, entah itu perekonomian atau orang ketiga. Mungkin saat ini kakak dengan pasangan kakak lagi diuji, masalahnya itu di perekonomian. Tapi percaya aja dan selalu yakin sama Tuhan bahwa rezeki kakak dan pasangan itu pasti akan terbuka ketika waktunya sudah tepat. Sedih belum bisa benar-benar memaafkan suami yang udah nikah lagi diam-diam. Tapi hati gak mau ngedoain jelek juga. Ini bukan fase yang mudah dilalui sih. Tapi lebih baik relakan saja suami. Dan lebih baik kamu berfokus pada kehidupan kamu sendiri. Berikan diri kamu space dan make yourself happy. Itu dulu dan itu yang paling penting untuk dirimu saat ini. Semoga kamu bisa lebih happy dengan kehidupan berikutnya. Amin. Lagi dikasih cobaan di bidang ekonomi, harus mulai lagi dari nol. Semoga jalannya dipermudah. Amin. Semoga Tuhan memudahkan setiap jalan dan langkah yang akan kakak ambil. Dan semoga kakaknya terus semangat dengan apapun cobaan yang saat ini Tuhan kasih. Dan jangan pernah lupa bahwa rezeki itu di tangan Tuhan. Sedih karena belum bisa 100% merelakan kejadian di masa lalu. Masa lalu nggak bisa diubah, tapi teman-teman bisa membangun masa depan. Dan berfokuslah pada saat ini, karena saat inilah yang bisa membangun masa depan akan lebih baik lagi. Jangan pikirkan lagi mengenai masa lalu, dan masa lalu dijadikan pembelajaran dalam hidup saja. Memang terkesan berat, tapi ketika seseorang sudah bisa melepaskan masa lalunya, itu akan membebaskan mereka dari beban-beban yang sudah selama ini mereka pikul. Jodoh sama kerjaan Kak. Aku umur 27 tahun tapi selalu gagal di asmara. Di pekerjaan juga Kak. Kayak kapan sih giliran aku? 27 tahun bukan usia yang lagi muda ya Kak, dimana mungkin pemikiran kakak udah harus lebih matang, udah harus lebih dewasa. Ketika mungkin kakak saat ini lagi berpikir untuk mempunyai pasangan dan membangun sebuah rumah tangga, tapi mungkin kakak merasa selalu gagal, ada baiknya coba introspeksi diri sendiri, apa yang salah. Kalaupun memang sudah memperbaiki diri sebaik mungkin, coba tanya sama Tuhan atau minta sama Tuhan. Balik lagi ya Kak, kembalikan lagi permasalahan jodoh kakak kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan masih menyimpan jodoh terbaik kakak nih, buat nanti dikasih di usia kakak yang bisa jadi tahun depan langsung dikasih yang benar-benar baik banget untuk kakak. Dan masalah pekerjaan, tetap semangat untuk terus mengirim lamaran kerja kemanapun itu. Jangan cuma stuck di satu tempat atau satu kantor yang kakak tuju, tapi semua tempat atau semua kantor dimana ketika ada lowongan kerja itu harus banget dikirimin. Kita nggak tahu rezeki kita bakal di kantor atau perusahaan mana. Yang pasti kakak udah terus semangat dan berusaha. Jangan lupa doanya lebih ditingkatin lagi ya Kak. Semangat kakak.
Sedih banget, kenapa ya cobaan gak ada habisnya dari kecil sampai usia segini banyak banget cobaannya. Actually, setiap manusia pasti akan selalu diuji. Dan selama manusia dihidup pasti akan selalu diuji. Jangan pernah nyerah dan jangan berfokus pada masalahnya itu sendiri. Tapi lebih berfokuslah pada solusi-solusi yang ada. Dan kalau misalnya beberapa hal atau masalah hidupnya terlalu berat dan kamu sudah berusaha yang terbaik dalam menjalaninya, serahkan saja pada Tuhan, dan kamu bisa cerita mengenai masalah tersebut kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu dan membantu masalah-masalahmu juga. Terkadang kebanyakan manusia berusaha sendiri, tapi melupakan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menutup pintunya untuk membantu anak-anaknya. Sedih karena nggak dapet cewek. Kenapa selalu gagal dalam berhubungan dengan wanita? Ada yang salahkah dalam diri kakak? Atau mungkin ada yang salah dalam cara kakak memperlakukan pasangan kakak atau apa? Terkadang kalau misalkan kita mengalami kegagalan, ada baiknya tanyakan sama diri kita sendiri. Kenapa ya? Apa yang kurang ya? Apa yang salah ya? Kalau misalkan sekiranya kita udah tahu nih titik salahnya kita, titik kurangnya kita, coba perbaiki diri dulu. Dari situ baru mungkin nanti kakak coba lagi untuk berhubungan dengan wanita atau mencari pasangan yang sesuai dengan yang kakak mau. Akhir-akhir ini saya coba stop untuk menyakiti diri saya sendiri, tapi rasanya itu malah campur aduk. Ini sepertinya kamu mengalami luka batin atau masalah yang akhirnya melukai hati kamu. Jangan sakiti diri kamu sendiri, hargailah diri kamu sendiri. Kamu pun juga ciptaan Tuhan. Tuhan pasti akan sedih banget kalau ngeliat kamu melukai diri kamu sendiri. Obatilah luka batinmu sendiri. Semua selalu ada solusi kok. Bukannya tidak ada. Jangan pernah merasa bangga ataupun senang ataupun nyesal ketika kamu tidak berhasil menyakiti diri kamu sendiri. Justru kamu harus lebih senang ketika kamu berhasil melawan hasrat dirimu yang ingin melukai diri kamu sendiri. Sayangilah diri kamu sendiri layaknya kamu menyayangi orang lain juga. Kamu berhak disayangi kok. Sedih, susah deketin cewek yang aku suka. Wah, semangat kak. Lagi bingung aku kak, gak mood, gak pengen lakuin sesuatu bahkan yang dulunya aku suka lakuin. Actually yang kamu alami saat ini pernah aku alami di fase hidup aku sih. Mungkin kakaknya dalam fase yang sedang burn out atau enggak sedang kelelahan mental karena kesibukan kerjaan atau enggak karena masalah-masalah yang ada ataupun berbagai faktor lainnya. Take a breath. Jangan lupa istirahat dan berikan space untuk diri sendiri. Make yourself happy dulu deh. Mungkin kedepannya akan lebih baik dan fase ini mungkin akan berlalu begitu saja. Keep semangat. Aku lagi galau kak. Kenapa aku selalu nice try kalau soal asmara? Mungkin kakak harus lebih ganti fokusnya ke karir kah? Pekerjaan kah? Jangan selalu berfokus tentang asmara. Karena hidup ini bukan cuma tentang asmara manis. Oke, semangat ya kak. Aku seorang introvert yang berusaha untuk belajar komunikasi di kantorku. Not easy but have to. Semangat kamu yang sedang berusaha. Selama kamu berusaha pasti akan ada hasilnya. Dan yes, aku akui karena aku juga seorang yang introvert dan memang tidak mudah untuk berkomunikasi, bahkan tidak hanya di kantor sih. Tetapi kepada orang-orang lain, di lingkungan sekitar atau dimanapun itu. Tapi jangan pernah nyerah dan jangan lupa juga just be yourself. Sedih karena belum dapat jodoh di usia menuju kepala 4. Aku cuma bisa kasih saran, kakak banyak-banyak berdoa lagi dan minta sama Tuhan. Dan semoga disegerakan mendapatkan pasangan sesuai yang kakak mau dan sesuai yang Tuhan izinkan. Aku sedih karena kesal sama diriku. Aku merasa tidak punya skill yang mumpuni dalam hal apapun itu. Daripada kamu menghabiskan waktu kamu untuk kesal dengan dirimu sendiri, mungkin kamu bisa try untuk learning something new dalam hidup kamu dan kamu fokus pada hal yang ingin kamu lakukan tersebut. Jangan pernah menyerah juga dan jangan pernah merasa kamu tidak bisa apa-apa karena kamu dilengkapi dengan tubuh yang lengkap, akal yang sehat juga. Jangan pernah menyerah dan coba try untuk explore mulai dari sesuatu hal yang mungkin kamu sukai dahulu. You can be expert kok. Semuanya hanya masalah konsistensi dan kerja keras kalian. Sedih banget udah 10 tahun jomblo. Selama 10 tahun juga tiap kali deket sama cewek selalu kandas. Aku sedih ada orang yang aku suka tapi gak suka balik. Rasanya gak ada yang suka sama aku. Lebih tepatnya mungkin kamu ngerasa insecure dengan diri kamu sendiri gak sih? Karena sebenarnya bukan gak ada orang yang suka sama kamu. Mungkin ketika ada yang suka sama kamu, kamu menutup diri untuk
bisa menerima orang tersebut. Terkadang kan memang manusia kayak gitu ya. Ketika ada yang suka sama kita, kitanya nggak suka sama dia. Tapi kitanya malah suka sama orang yang nggak suka sama kita. So buat kamu apapun itu, jangan pernah ngerasa bahwa nggak ada yang suka sama kamu. Tetap harus disyukurin sih. Oke, semangat ya kak. Sering berpikir mengakhiri hidup saja, bukan tidak bersyukur tapi rasa lelah. Mengakhiri hidup nggak akan menyelesaikan apapun itu sih. Dan yang ada malah menambah karma masing-masing dari pribadi tersebut. Mungkin kamu masih dalam fase yang kelelahan atau punya banyak beban dalam hidup. Kamu mungkin harus lebih menyeimbangkan hidup kamu antara pekerjaan, antara tanggung jawab, dan jangan lupa juga untuk memberikan waktu untuk diri kamu sendiri. Jangan lupa juga bahwa bumi ini adalah sekolah. Itu tadi pesan dari Abstrak Alam yang tadi aku dapatkan. Tinggal sama mertua, tersiksa banget, Ci. Sebenarnya kalau misalkan kalian sudah menikah dan masih tetap tinggal sama mertua, balik lagi sih ke diri kita sendiri dan balik lagi juga ke mertua sendiri. Biasanya ada pasangan-pasangan atau menantu yang memang akur banget nih sama mertuanya, sampai kayak menganggap ibu mertuanya tuh benar kayak ibu kandungnya sendiri. Tapi kalau misalkan kamu merasa bahwa kamu tuh tersiksa tinggal sama mertua kamu, coba kamu bicarakan lagi sama pasangan kamu untuk bisa tinggal sendiri, membangun rumah tangga sendiri. Misalkan kamu bisa pergi sama pasangan kamu tuh untuk tinggal di rumah kontrakan dulu. Jadi kalian menata rumah tangga tuh benar-benar berdua tanpa ada campur tangan dari keluarga atau mertua. Cara memilih pilihan yang baik untuk diri sendiri. Kadang sudah memilih tapi ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Oke, first of all, jangan terlalu banyak berharap akan apapun itu. Berusaha boleh, tapi jangan terlalu banyak berharap terhadap outputnya. Kita sebagai manusia bisa berusaha 99%, tapi tetap masih ada 1% yang dipegang oleh Tuhan. Jalanilah kehidupan kamu atau pilihan kamu itu dengan baik. Jika memang proses dari yang kamu jalani sudah benar dan baik, aku yakin dan percaya outputnya pun juga akan mengikuti. Sering ngerasa semua beban ada di pundak ini. Suami dan orang tua semua menitik beratkan di saya, Cici. Kalau saran dari aku ya kak, semua orang punya beban, semua orang punya masalah. Dan gak semua orang juga memang kuat untuk menghadapi setiap masalahnya. Tapi andai pun memang permasalahannya itu lagi banyak banget, coba fokus untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan kakak. Kalau misalkan kakak merasa bahwa suami dan orang tua pun tidak ikut andil membantu atau menenangkan, kakak bisa kok ngadu sama Tuhan kakak. Kakak bisa berdoa sama Tuhan kakak. Kakak bisa minta pundak kakak lebih dikuatin lagi. Jadi apapun masalah yang kakak hadapi itu kayak berasa ringan aja. Kadang aku pernah dengar ada orang bilang kayak gini, kita punya permasalahan itu yang memang kita bisa hadapi sendiri, ada juga permasalahan yang memang itu harus diurus sama Tuhan. Jadi coba kakak berpikir lagi, apakah masalah kakak emang udah berat banget? Kalau udah dirasa berat banget, lepasin dan doa, kasih semua ke Tuhan, biar Tuhan yang bantu untuk menyelesaikan satu persatu masalah kakak. Tapi jangan dibikin stres ya kak, kasihan anak-anak nantinya, kasihan juga diri kakak. Karena yang bakal sakit nanti diri kakak, bukan suami ataupun orang tua. Semangat ya kak. Kak, aku banyak melakukan dosa, free sex, alkohol, berbohong, dan dihantui masa laluku. Terkadang aku menangis tiba-tiba, sesak nafas dada sakit rasanya pengen bunuh diri atau bunuh orang. I think ini kamu sudah terkena mental health atau luka batin. Jangan pernah mengingat masa lalu lagi. Mungkin masa lalu kamu banyak melakukan dosa, tapi ingat, kamu masih punya pilihan untuk mengubah dirimu sendiri menjadi yang lebih baik. Masa lalu hanyalah masa lalu, itu nggak akan bisa mengubah apapun itu. Fokus pada perubahan dirimu sendiri saat ini dan itu akan lebih baik. Jika kamu masih merasakan dihantui masa lalu, berarti kamu pun juga belum bisa mengampuni dirimu sendiri. Maafkan dirimu sendiri, terima dirimu sendiri, dan embrace yourself. Itu akan lebih baik dan aku yakin kamu akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sedih karena dapat KDRT dari suami selama 5 tahun. Berusaha dikomunikasikan, ujung-ujungnya dia pengen menang sendiri. Sekarang aku stay di negara dia, mau balik ke Indo bingung, soalnya ada anak yang baru berusia 4 tahun. Menurut Cece, stay atau go? KDRT itu kan suatu hal yang memang tidak dibenarkan ya kak.
apalagi ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Biasanya kalau orang-orang yang melakukan KDRT tuh candu sih menurut aku ya, itu adalah kecanduan. Bisa juga dikatakan itu adalah penyakit, karena nggak bisa langsung selesai dia berhenti untuk tidak melakukan KDRT sama kita. Kalau dari aku, kalau memang kakak udah nggak tahan, tinggalin. Kakak bisa kok lapor ke pihak berwajib di sana dengan bukti visum dan bukti kekerasan yang selama ini kakak terima. Jadi bisa dibantu kan untuk kakak pulang dari tempat suami ini ke Indonesia. Dan masalah anak, sebenarnya kita juga nggak bisa mengorbankan diri kita sendiri untuk bertahan dalam rasa sakit yang pada akhirnya membuat mental dan batin kita lebih tersiksa. Karena ketika mental dan batin kita tersiksa, otomatis anak-anak juga nggak akan keurus. Itu yang aku dapetin, itu yang pernah aku dengar dari beberapa orang teman-teman aku. Jadi ketika memang kakak udah berusaha semaksimal mungkin bertahan tapi masih mendapatkan rasa sakit seperti itu, lepasin dan tinggalin. Kalau kakak sayang sama anak kakak, mungkin kakak bisa lebih mandiri untuk menghidupi anak kakak. Tanpa dia pun kakak bisa dapetin kebahagiaan yang lebih bisa bahagiain diri kakak sendiri dan anak kakak. Intinya jangan bergantung dengan suami yang memang udah menyakiti kakak selama bertahun-tahun. Pas banget sekarang lagi stuck. Di saat aku bikin kesalahan atau dosa, di sana aibku kebongkar dan sekarang orang-orang membenciku. Kalau udah dikucilkan manusia kemanapun aku pergi gara-gara dosa, aku harus gimana ya? Buntu banget. Ini tidak hanya diri kamu yang terlibat, tetapi orang lain juga yang terlibat ya. First of all, jangan terlalu pikirkan orang lain. Karena di saat orang lain membongkar rahasiamu dan membenci kamu, itu saja merupakan tindakan yang tidak baik, dan itu juga merupakan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pikirkan mengenai mereka. Setiap orang juga mempunyai kesalahan, tidak hanya kamu saja. Mereka pun juga pernah mempunyai dosa ataupun kesalahan. Jangan pernah pikirkan mereka yang hanya bisa mengejekmu, menjelek-jelekanmu, dan merendahkanmu. Padahal sesama manusia pasti akan pernah berbuat salah. Dan harusnya memang belajar untuk memaafkan satu sama lain. Lebih baik kamu fokus pada diri kamu sendiri dan berikan perubahan yang baik kepada dirimu sendiri. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu pun juga bisa berubah. Kamu pun juga merupakan orang yang baik. Kamu pun juga bisa memberikan dampak positif kepada orang-orang sekitar maupun kepada masyarakat. Sedih banget rasanya 3 tahun ini cobaan lagi banyak banget. Dari 2021 sampai 2023. Ada apa ya kira-kira? Bukannya semua orang itu terlahir diberikan cobaan dan musibahnya masing-masing sesuai porsinya mereka masing-masing ya kak. Jadi kalau misalkan ditanya ada apa ya 3 tahun berturut-turut ini kok aku masalahnya lagi banyak banget, cobaannya lagi banyak banget. Mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan untuk bisa meningkatkan derajat kakak. Mungkin itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan kepada kakak supaya mengingatkan kakak untuk tetap kembali ke jalan Tuhan, bisa jadi. So tetap positif aja dengan apa yang saat ini menimpa kakak, baik itu cobaan pelik atau masalah hidup terberat. Intinya kita tetap positive thinking dan tetap bersyukur menjalani hari-hari gitu ya kak. Tolong disensor namanya ya kak. Gua dan mantan pernah memutuskan untuk menggugurkan anak kami. Aku nggak tahu situasi apa yang akhirnya memutuskan kamu untuk menggugurkan anak kami. Aku sebagai manusia biasa nggak bisa menjudge dari tindakan kamu. Tapi jika kamu merasa berdosa ataupun merasa bersalah, minta maaflah kepada Bapak. Tapi jangan terlalu berlarut terus ke dalam kesedihan ataupun rasa bersalah kamu. Tuhan itu maaf kok. Dan serahkan jiwa dari anak yang kamu sudah gugurkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk anak tersebut. Sedih masalah rumah tangga nggak kelar-kelar. Coba satu persatu dikelarin, satu persatu dirinci dulu nih kak. Masalah di rumah tangga kakak tuh apa? Misalkan pertama masalah ekonomi kak, kedua masalah cara komunikasi kak, ketiga masalah cara mengurus rumah tangga atau mengurus anak atau mengurus pekerjaan rumah. Kayaknya itu lebih baik dirinci deh kak. Terus kemudian kakak dengan pasangan coba mengambil jalan tengah, diobrolin bareng-bareng gimana solusinya gitu. Kalau misalkan memang masih belum ada solusinya, ya udah jalanin aja dulu. Jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu dibawa stres. Kasihan diri kakak, kasihan batin kakak. Oke kak, kapan aku bisa kumpul bersama suami ya? Udah 8 tahun LDR, capek rasanya, apalagi di saat pulang kerja. Aku cuma bisa doain semoga suami kakak cepet-cepet bisa
pulang dan stay bersama kakak di rumah, jadi nggak ngerasain lagi LDR. Yang pasti bahagia terus untuk rumah tangga kalian ya kak, semangat. Lagi menggali dan petunjuk yang maha kuasa akan misi jiwa in a process up and downs. Wah, semangat kamu yang menjalani ini. Dan ya, aku akan selalu mensupport kamu dari sini. Dan yes, proses itu selalu ups and down, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, dan terus maju. Sedih sama myself, kenapa bisa sampai stres karena kerja shadow teacher harus visit home. Sumpah baru ini stres sampai sakit. Jangan lupa untuk istirahat, badan kamu pun juga merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Beri waktu untuk diri kamu sendiri istirahat dan healing yourself sebelum kamu kembali bekerja lagi, karena mental health itu sangat amat penting. Ketika kamu sendiri berada di mental health yang tidak baik, itu pun juga akan bisa mempengaruhi orang-orang sekitar. Jadi, jangan lupa untuk berikan waktu untuk dirimu sendiri and heal yourself. Mungkin kamu butuh waktu lebih untuk diri kamu sendiri. Dikata-katain kakak kelas, dihina sana sini, semoga dibaca sama Kak Aileen. Terima kasih Kak. Ini tuh lebih kayak ke kasus bully ya teman-teman. Dan mungkin untuk kalian yang belum tahu, segmen Secret Box kita yang pertama mengenai kasus bully, ada beberapa teman-teman juga yang sudah menceritakan kisahnya. Kalian bisa nonton di sini. Dan mungkin bisa dapat pelajaran juga dari kisah teman-teman semua. Aku cuma mau bilang, kakak tetap semangat apapun yang terjadi di hidup kakak. Dihina, direndahkan, tetap semangat dan jadikan itu motivasi kakak untuk bisa berkembang dan membuktikan kepada orang-orang yang udah menghina kakak bahwa kakak bisa jauh lebih baik dari mereka. Semangat. Gak tahu bingung harus ngapain, gak ada tujuan hidup, overthinking setiap malam dan merasa sedih. Oke, kamu yang merasakan demikian, kamu harus merasa bahwa ini tidak baik untuk jiwa kamu sendiri. I think yang perlu kamu lakukan adalah coba explore hidup kamu sendiri. Dan coba mulai dari apa yang kamu suka atau apa yang kamu inginkan. Dari situ perlahan-lahan pasti kamu akan tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup dan tujuan hidup kamu. Olahraga mungkin bisa akan membantu overthinking kamu dan jangan biarkan diri kamu sendiri terlarut dalam pikiran kamu sendiri. Aku pengen share sedikit pengalaman hidup aku ketika aku menangani klien yang mengalami overthinking juga. Jadi selain olahraga, sebenarnya ada baiknya juga kamu mengisi waktu kamu dan hari-hari kamu dengan kegiatan. Jangan biarkan diri kamu terlarut dengan pikiran kamu sendiri dan just do it. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Hidup itu mengenai pilihan. Semua ada konsekuensi, semua ada plus minusnya. Tinggal kamu mau memilih yang mana. Good luck untuk kamu yang di sana. Sedih banget, kenapa ya cobaan gak ada habisnya dari kecil sampai usia segini, banyak banget cobaannya. Nah, coba tanya deh sama hati kakak, kenapa kok bisa ya dari kecil sampai sekarang banyak banget cobaannya. So, apapun itu, aku cuma bisa bilang semangat untuk kakak dan semoga cobaannya itu cepat berlalu dan kakak tetap dikasih kekuatan. Semangat terus kakak. Lagi banyak masalah dan di kerjaan tiba-tiba di lay off lagi. Kakak, buat kakaknya semangat dan semoga cepat keluar dari apapun masalah kakak dan semoga disegerakan lagi dapat pekerjaan yang jauh lebih baik lagi dari yang kemarin. Semangat ya kak. Masih belum punya momongan nih kak. Kakaknya semangat dan terus berusaha ya kak, jangan menyerah. Jangan lupa usaha sama doanya ditingkatin lagi. Doain dari aku semoga kakak cepet-cepet dapat momongan, cepet-cepet dikasih momongan sama Tuhan. Semangat. Harus merantau ke negeri sana. Semoga keluarga di sini sehat selalu. Amin. Semoga keluarga kamu selalu bahagia dan sehat selalu. Ci Aileen, gimana keluar dari hubungan dengan pacar yang toksik yang lebih mentingin nafsu daripada cinta? Oke, at least aku senang ketika kamu sudah merasa dan sudah sadar bahwa ini adalah hal yang toksik bagi kamu. Jiwa kamu sendiri pun aku yakin sudah merasakan kalau itu bukanlah yang kamu inginkan sebenarnya dalam hidup kamu. Cobalah untuk speak up dan berani untuk keluar dari situasi ini. Hanya kamu yang bisa menolong diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jika kamu sudah merasa itu tidak baik untuk hidup kamu, berusahalah untuk keluar dari situasi tersebut. Jangan merasa takut karena kehilangan beliau, karena aku yakin dan percaya masih banyak kok orang di luar sana yang akan lebih baik untuk hidup kamu. Dan bijaklah dalam memilih pertemanan ataupun pasangan untuk hidup kamu sendiri. Karena itu akan berdampak besar untuk hidup kamu. Sedih karena divonis sulit punya anak.
sperm count kurang, menikah sudah 10 tahun. Sebenarnya kalau misalkan untuk ini, aku juga nggak bisa berkomentar banyak ya kak. Tapi aku cuma bisa bilang, nggak akan ada yang nggak mungkin ketika Tuhan sudah menghendaki. Pasti akan ada keajaiban dari Tuhan. So, coba kakak dengan pasangan kakak lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan, lebih minta lagi sama Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin kan kalau misalkan Tuhan sudah menghendaki. Dan aku doain juga semoga kakak dan pasangan cepat dikasih momongan ya kak. Semangat dan jangan pernah menyerah. Jangan lupa terus bersyukur ya kak. Sudah menikah hampir 7 tahun belum dikaruniai anak. Semangat kak, semangat kakak, semangat. Pokoknya untuk kalian teman-teman yang sudah bercerita mengenai yang belum punya anak ini, doaku sama untuk kalian semua. Semoga Tuhan menyegerakan kalian untuk cepat dapat momongan, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Dan lagi-lagi aku ingetin, jangan pernah lupa terus berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, karena tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan sudah menghendaki. Untuk kalian yang saat ini menunggu momongan, semangat terus, jangan pernah menyerah. Dan semoga disegerakan punya momongan, amin. Sedih, kenapa banyak orang jahat ke saya, padahal tidak pernah menyakiti mereka. Kakak, gak semua orang bisa suka sama kita loh kak. Kadang kita akan terlihat buruk di mata orang yang emang gak suka sama kita, meskipun ya kita udah melakukan 1000 kebaikan. Dan begitu juga sebaliknya, kita akan terlihat baik di mata orang yang memang menyukai kita, meskipun 1000 keburukan kita udah lakuin. So, biarkan aja orang berbuat jahat sama kita, yang penting kakaknya jangan pernah menyerah jadi orang baik ya kak. Karena zaman sekarang susah dapetin orang baik. Semangat kak. Gak ada ambisi banget hidup ini rasanya. Kenapa nggak bisa kayak orang-orang yang punya ambisi? For me, sebenarnya menjalani hidup itu tidak harus ambisi kok. Menurut aku, yang penting menjalani hidup itu kita merasa mempunyai value, tetapi kita juga at the same time bisa menghargai apapun itu yang ada dalam hidup. Kita juga masih bisa merasakan bersyukur, dan kita merasakan bahwa this is life, kita benar-benar hidup. Bukan mengenai ambisi, bukan mengenai apa yang kamu inginkan, bukan mengenai kemelekatan kamu terhadap dunia ini. Malam kak, malam juga, aku pernah keguguran 9 kali. Wow, udah pernah dicek kak ke dokter apa hasilnya dan kenapa bisa keguguran? Tapi apapun itu, aku harap kakak gak pernah nyerah ya kak untuk terus minta dan berusaha. Semoga nanti di kehamilan selanjutnya dikasih kekuatan dan benar-benar sampai lahir baik kakaknya ataupun anaknya selamat. Tetap kuat ya kak, semangat terus. Ada 2 orang di rumahku kak, mereka masih usia produktif tapi malas untuk berusaha padahal ada kesempatan. Sebelumnya kamu udah pernah ngobrol belum sama mereka? Ya, ngobrol-ngobrol, sharing, atau mungkin mereka punya kemampuan yang tidak terlihat gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk rasa malas itu juga dilawan sama diri sendiri ya kak. Apapun itu, aku harap kakaknya nggak ngikutin jejak mereka ya kak. Biarkan mereka malas untuk berusaha, tapi kakak harus bisa lebih semangat berusaha dan menunjukkan kepada mereka bahwa kakak yang terbaik. Kak Aileen, jadi saya introvert karena jerawat batu, dan semenjak lulus SMK jadi bopeng, mental down parah. Oke, sesama pejuang jerawat, aku bisa related sih dengan kejadian kali ini. Semua orang pasti pernah merasa insecure, tapi jangan fokus pada rasa insecure tersebut. Mungkin kamu mempunyai kekurangan di jerawat tersebut, tetapi aku yakin dan percaya banget kalau kamu juga mempunyai kelebihan di tempat lain. Fokuslah pada kelebihan tersebut, dan jangan terus-menerus memandang diri kamu itu buruk hanya karena satu aspek yang mungkin kamu sendiri tidak puas ataupun kamu sendiri merasa kurang. Fokuslah pada aspek yang merupakan kelebihan kamu. Cobalah sayang pada dirimu sendiri dan embrace kekurangan kamu. Kamu juga masih manusia, kamu pun juga punya kekurangan of course, tapi jangan terlalu fokus pada kekurangan kamu. Semangat tim catatan misteri, aku tim nyimak karena tidak pandai bercerita. Thank you atas support kamu yang sudah menulis pesan ini di sini. Lagi berjuang dan yakinin diri untuk bisa lulus tahun ini meski belum nemu titik terangnya. Hey, semangat dong kamu. Yakinin diri kamu bahwa kamu akan lulus. Kalau misalkan belum nemu titik terangnya, dicari lagi terus sampai kamu benar-benar bisa lulus. Masa kamu stuck di situ aja? Enggak dong. Masa kamu pengen cuma stuck kuliah di situ aja, enggak lulus-lulus?
nggak boleh nyerah ya, harus semangat. Karena ada orang tua yang harus kamu bahagiakan, dan ada diri sendiri yang harus kamu bahagiakan juga. Kesedihanku saat ini, aku masih belum bisa membahagiakan diriku sendiri. Kenapa? Apa yang kamu pikirin sehingga kamu untuk membahagiakan diri kamu aja kamu gak bisa? Sekian banyakkah pikiranmu manis? Saran dari aku ya kak, dibuang dulu semua pikiran yang cuma bikin otak kakak tuh capek, yang cuma bikin hati kakak, mental kakak tuh down. Coba dibuang dulu, kosongin dulu pikiran kakak. Lebih kayak lakukan hal-hal yang membuat kakak bahagia. Contoh misalkan kakak senang nih pergi ke salon, atau mungkin kakak lebih suka jalan-jalan, shopping, atau makan. Intinya kakak lakukan me time untuk diri kakak sendiri, quality time untuk diri sendiri. Karena kalau misalkan kakak cuma niat tapi nggak berjalan atau nggak dikerjakan, ya nggak akan bisa. Terlebih lagi kan kakak pengen ngebahagiain diri kakak sendiri. Gimana caranya kakak bisa ngebahagiain diri kakak sendiri sementara di otak kakak tuh masih ketumpuk banget masalah, di hati kakak tuh masih menyimpan semua kesedihan? Nggak akan bisa manis. Jadi pikirannya dihilangin dulu, hatinya dikosongin dulu. Maksudnya itu sehari aja untuk tidak memikirkan masalah dan untuk tidak memendam kesedihan. Jadi sehari itu benar-benar luangin waktu untuk kakak sendiri, entah ke salon, entah shopping, entah jalan-jalan, entah karaokean, ataupun main game mungkin. Intinya lakukan hal yang membuat kakak bahagia. Di situ kakak akan menemukan titik kebahagiaan kakak secara perlahan. Semangat ya! Pengen jadi miliarder biar bisa fokus kegiatan keagamaan dan bebas dari masalah finansial. Oke. Jadi menurut aku masalah finansial dan keagamaan itu harus dipisahkan ya. Ketika kamu menjadi miliarder, yes, kamu bisa bebas dari masalah finansial. Tapi bukan berarti kamu bisa lebih fokus juga dengan kegiatan keagamaan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Keagamaan tidak terpaut dengan uang yang kamu miliki. Kegiatan keagamaan itu dari hati, bukan dari uang. Jika kamu memang benar-benar ingin fokus pada kegiatan keagamaan, cukup ingat Tuhan dalam hati. Kalau kamu punya waktu lebih, mungkin kamu bisa ke tempat ibadah atau enggak mendalami agama kamu. It's okay sebenarnya. Tapi for me yang paling utama adalah jangan lupa menjadi orang baik dan selalu ingatlah Tuhan di dalam hati. Ketika kamu ingat Tuhan, aku yakin kamu pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ketika mengingat Tuhan pula lah yang akan membatasi dirimu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain juga. Terutama terhadap Tuhan juga. Sedih bakal ditinggal anak sekolah ke Aussie Aileen, berasa sendirian. Anaknya kan sekolah untuk menimba ilmu. Sedih emang kalau misalkan kita jauh dari anak tuh, kayak bakal kangen, kayak bakal khawatir dia gimana, makannya gimana, kesehatannya gimana. Tapi sebagai seorang ibu, doa kita jauh lebih baik, doa kita jauh lebih dibutuhkan untuk anak kita. Semoga anaknya kakak bisa terus sehat-sehat dan pulang ke Indonesia dengan membawa gelar dan nilai yang diharapkan oleh kakak. Semangat untuk ibu hebat. Ortuku sudah pisah beberapa tahun yang lalu, dan sekarang saya sudah married dan punya 2 anak. Tapi anakku yang satu mengalami kebutuhan khusus. Apakah ada hubungan atau kaitan dari kejadian ortu atau karmaku? Sebenarnya ini butuh konsultasi sih, karena setiap anak yang memiliki kebutuhan khusus itu juga harus diteliti dengan lebih lanjut lagi masing-masing dari jiwa anak tersebut. Terkadang memang ada yang karena karma dari anak tersebut, bukan karena karma dari orang tua. Memang dalam pengalaman aku, pernah ada satu kali waktu itu klien yang mendapatkan anak berkebutuhan khusus karena kesalahan ataupun karma orang tuanya. Dan itu pun karena orang tuanya berkaitan dengan hal supranatural. Jangan lupa untuk selalu take care anak kamu, karena anakmu dititipkan oleh Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa kamu mampu untuk menjaga anakmu. Berikan kasih sayang dan support kepada anakmu, karena itulah yang dibutuhkan oleh anakmu. Semangat, kamu adalah ibu atau ayah yang sangat hebat untuk anakmu. Lagi fase sedih kak, masalah percintaan. Perasaan gak tenang gitu, bawaannya padahal baik-baik aja hubungannya. Hey kamu, kurang-kurangin overthinking manis. Kalau misalkan kamu ngerasa hubungan kamu lagi baik-baik aja, berarti pikiran kamu yang lagi gak baik-baik aja. Jadi kurang-kurangin nih overthinknya, percayain aja sama pasangan kamu dan sama hubungan kalian. Selagi hubungan kalian masih baik-baik aja, jangan pernah mencari masalah. Oke?
Oke, sebelum closing, seperti biasanya aku akan menanyakan terlebih dahulu pesan-pesan dari abstrak alam untuk teman-teman semua. Mungkin aku akan diam untuk beberapa menit ke depan, ya nanti editor tolong dipercepat aja ya. Tidak semua kehidupan yang kalian jalani adalah kehidupan yang mudah. Sebagian orang memang akan mengalami kesulitan, mengalami kesenangan, mengalami kesedihan, mengalami kemarahan, mengalami rasa frustasi. Itu semua wajar. Tapi temukanlah value dari setiap perjalanan hidup kalian dan apapun itu yang kalian alami. Hidup kalian itu merupakan milik diri kalian sendiri. Adalah pilihan, kebebasan, dan tanggung jawab diri kalian sendiri untuk memilih kehidupan kalian yang kalian inginkan. Sometimes jangan salahkan orang lain kenapa hidup itu bisa terjadi seperti itu. Kadang karena pilihan kalian tersebut yang menuntun hidup kalian menjadi seperti ini. Memang, walaupun tidak dipungkiri, terkadang ada, karena ada intervensi dari tindakan dari orang lain yang menyebabkan hidup kalian seperti ini. Tetapi, hidup itu bisa saja berubah. Hidup tidak selalu selamanya sama kok. Ada saatnya solusi dan timing Tuhan akan datang ke dalam hidup masing-masing dari pribadi kita. Explore-lah hidup kalian. Di saat kalian menemukan value dalam hidup kalian, kalian pasti akan merasa bahwa kalian sudah hidup sepenuhnya dalam hidup ini. Kalian tanpa sadar akan terkoneksi dengan jiwa kalian, dengan apa yang kalian inginkan, dan tentu saja dengan Tuhan juga tanpa kalian sadari. Karena sesungguhnya dengan kamu merasa hidup kamu bervalue, kamu pun juga sudah menghargai dan memenuhi apapun yang dibutuhkan oleh jiwamu. Terkadang dunia juga begitu luas. Tinggal balik lagi sekarang ke pilihan kamu. Kamu ingin menjalani hidup seperti apa? Apakah kamu ingin menyerah dengan situasi yang ada? Atau kamu ingin berjuang? Atau kamu ingin merubah hidupmu? Itu semua ada di tangan kalian dan pilihan kalian. Itu kurang lebih abstrak yang tadi barusan yang aku dapatkan. Aku pengen nambahin sedikit sih pesan dari aku pribadi, karena aku nggak tahu ini akan membantu atau enggak, tapi sebelum membantu orang lain atau memikirkan orang lain, ada baiknya untuk kita melihat ke dalam diri kita sendiri, membenahi apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Terkadang mungkin kita ada salah, kita nggak sadar. Yes, we are human, kita bisa melakukan kesalahan. It's okay, ambil itu sebagai pelajaran. Tetapi jangan lupa juga ketika kamu memiliki masalah, atau kamu punya kesedihan, ataupun luka batin, ataupun trauma, jangan lupa untuk sembuhkan diri kamu sendiri dulu, dan pedulilah, lebih peduli pada dirimu sendiri. Karena kebanyakan manusia mengabaikan hal tersebut. Padahal tanpa teman-teman sadari juga, even ini juga pengingat untuk diri aku sendiri. Ketika hati kita sudah lebih baik kondisinya, dan kita merasa happy, kita juga tanpa sadar akan memberikan energi yang serupa kepada orang-orang sekitar, kepada masyarakat, bahkan kepada universe ini. Dan terakhir, jangan pernah lupakan Tuhan. Tuhan selalu ada di hati. Tuhan itu sebenarnya selalu dekat dengan diri kita. Terkadang kita saja yang selalu lupa dan mengabaikan Tuhan. Kadang tanpa sadar juga, kitalah yang sebenarnya menolak Tuhan untuk membantu dan bekerja dalam hidup kita sendiri. Hargailah diri kalian sendiri juga, sayangi diri sendiri. Antara menyayangi diri sendiri dan menyayangi orang lain, itu pun juga harus balance. Jangan sampai kita semua bahkan lebih menyayangi orang lain ketimbang diri sendiri, ataupun sebaliknya. Kita jauh lebih menyayangi diri kita sendiri, tapi kita tidak terlalu menyayangi orang lain. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Semuanya itu sama di mata Tuhan. Tuhan pun memberikan kasih yang sama kepada setiap ciptaannya. Kita sebagai manusia diciptakan dengan natur memiliki kasih untuk menyayangi diri kita sendiri, menyayangi orang lain, menyayangi lingkungan sekitar kita, menyayangi universe ini, bahkan menyayangi Tuhan kita sendiri. So, itu dia abstrak alam yang aku dapatkan. Semoga ini semua bisa membantu teman-teman, dan actually kalau aku boleh sedikit curhat, jadi nggak cuma teman-teman doang yang bercerita di
konten kali ini, tapi aku juga pengen cerita. Actually aku pun juga happy ketika membaca pesan-pesan dari teman-teman dan teman-teman mau mulai terbuka. Aku senang kalau misalnya segmen ini bisa menjadi wadah untuk teman-teman lebih terbuka, untuk teman-teman menceritakan kisah dan masalah teman-teman, apalagi untuk membantu sedikit meringankan beban yang ada di hati teman-teman. Ayo kita berjuang untuk sama-sama menyelesaikan masalah hidup dan menjalani hidup kita sendiri. So, untuk next konten Secret Box, teman-teman ada saran, masukan, atau ide gak untuk membahas mengenai topik apa selanjutnya? Kalau teman-teman ada ide, boleh tolong tulis di kolom komentar ya. Dan itu dia cerita dari teman-teman, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah mau berbagi dan mempercayakan kisah kalian yang pada akhirnya diceritakan kepada kami. Terima kasih juga telah menonton video ini sampai selesai, dan semoga saran dari aku maupun dari Ci Ailin bisa bermanfaat untuk kalian, bisa diterima untuk kalian. Ambil nilai positifnya, dibuang nilai negatifnya. So, terima kasih untuk semuanya. Nantikan konten kami selanjutnya tetap di Catatan Misteri.